Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk beriman, beramal di tahun 2023. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun kita, teladan kita bagaimana terhindar dari neraka, wa qina azabannar. Terima kasih kepada Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang telah hadir, dan terima kasih kita kepada BKM Masjid Al-Muhajirin yang telah memfasilitasi kita tempat untuk sama-sama tadarus Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah pertemuan terakhir dari surat Saba. Surat ke-34 ini ditutup di ayat 54. Dari 51 sampai dengan 54 inilah yang akan kita bahas pada hari yang berbahagia ini. Ada pesan peringatan agar Bapak Ibu dan saya tidak transit di neraka. Nauzubillah, kekal di dalamnya selama-lamanya. Transit saja jangan. Kenapa? Karena 4 hal kafir terjebak di neraka. Ada 4 hal kenapa tak enak di neraka. Inilah dia kesimpulan kita, 4 hal tersebut. Yang pertama, kalau kafir tak ada jalan keluar dari neraka. Yang kedua, iman di neraka tak ada gunanya. Yang ketiga, kekafiran atau melawan Allah di dunia, inilah alasan pertama dan utama kenapa masuk neraka. Di neraka segalanya tak enak, tak ada nikmatnya. Nikmat di neraka lenyap. Keinginan pun untuk menikmati neraka tak ada. Masa neraka mau dinikmati? Walaupun mungkin ketemu dengan orang-orang selebritis yang kita cintai lah ya, tapi tetap saja tak enak ya, tak enak. Mari sama-sama kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala ayat 51 sampai dengan 54 ini. Pertama dan utama meneguhkan iman kita, hati kita untuk tidak menjadi kafir, untuk tetap istiqomah di dalam Islam. Kita mulakan dengan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara iz fuzi'u fala fawata wa ukhizu min makanin qarib. Wa qalu amanna bih wa anna lahumut tanausu min makanin ba'id wa qad kafaru bihi min qabl wa yakzifuna bil ghaibi min makanin ba'id wa hila bainahum wa baina ma yashtahun kama fu'ila bi asya'ihim min qabl innahum kanu fi syakkim murib. Shadaqallahul azim. Langsung saja kita mulakan ayat 51. Walau taro, alangkah mengerikan sekiranya engkau melihat. Walau taro, engkau melihat. Ini adalah gambaran yang tak layak kita lihat. Ada orang tabrakan terbelah 3 badannya. Kalau kita melihat mengerikan. Itu melihat tabrakan terbelah 3. Ini bagaimana pula kalau badannya tersiksa permanen di neraka. Waduh, enggak sampai hati kita melihat. Astagfirullahalazim. Lihat-lihat juga tuh, mata ditutup, tangan pun ditutup ya kan, saking kan tak sampai hati awak melihatnya. Ada orang yang ketangkap dipukulin orang di masjid,
Padahal curi uang celengan tak seberapa ya kan, tapi karena gemesnya jemaah masjid nih, habis babak belur, BKM itu tak sampai hati melihatnya. Astagfirullah, nak ya Allah, apalah kerja kau. Ya Allah. Nah, inilah dia walau taro ya kan. Nah, ini orang gini ya kan. Gak sampai hati. Izfuzi'u, terkejut badan. Faza' itu terkejut badan. Ya Allah. Neraka itu tak seperti dibayangkan dahsyatnya. Sangkanya kayak api unggun gitu ya kan. Kalau api unggun boleh lah. Walaupun kena setrika aja badan kita terasa sakit itu. Memarnya lama itu. Fuzi'u, terkejut, terperanjak ketakutan pada hari kiamat. Fala fawata, mereka tidak dapat melepaskan diri, no escape. Kalau kita main komputer masih ada escape-nya, masih ada undunya ya kan. Nah, udahlah nggak bisa kita ini kan salah ketik entah gimana, undo sajalah atau undu tulisannya ya kan, dibaca undo. Bisa kita keluar balik. Tapi udah masuk neraka nggak ada ceritanya lagi. Fala fawata wa ukhizu mim makanin qarib. Mereka ditangkap dari tempat yang dekat untuk dibawa ke neraka. Jangan berpikir kita bisa lari jauh. Misalnya kita buronan di Medan ini lari sampai ke Maldives sana ya kan. Jauh itu menurut manusia, menurut Allah bumi ini kecil. Kayak nangkap semut tuh, masukkan perek, gitulah dia. Mimakaning qarib, semua tempat di neraka itu dekat bagi Allah. Mau masuk nyungsep ke dalam lautan pun dapat, mau nyungsep ke dalam perut bumi pun dapat, mau lari kemana pun dapat. Jangan pernah berpikir kalau masuk neraka masih bisa cicing, kejar-kejaran dengan Allah kayak main film di polisi mengejar penjahat atau perampok gitu. Enggak. Kata Allah semua tempat di akhirat itu dekat bagi Allah. Mimakaning qarib. Ini pesan. Pesannya kaum penantang kebenaran. Siapa penantang kebenaran? Mudahnya memang kafir. Mau bagaimana? Ada orang kenapa dia murtad? Kenapa kau murtad? Katanya kan. Karena katanya gak enaknya agama Islam nih, yang masuk surga itu cuma orang Islam saja. Masa orang kafir yang baik masuk neraka? Saya rasa itu bukan orang Islam saja lah ya. Agama manapun kalau ditanya siapa yang masuk surga menurut kalian? Siapa yang masuk surga? Pasti orang yang taat diantara kami. Kan pasti begitulah ya kan. Adakah orang yang gak taat masuk surga juga? Dan mereka berseberangan dengan kita? Pasti tidak. Kode etik dimanapun, siapa yang lulus ujian pasti yang ikut ujian dan bayar registrasi lah ya kan. Bisa nggak orang nggak bayar registrasi lulus ujian? Ya nggak bisa. Jadi kok ada orang murtad gara-gara Islam ini kejam, masa orang kafir masuk neraka? Ya akhi, di mana-mana kayak gitu. Yang nggak registrasi nggak akan dapat sertifikat lah. Itu udah urusan dunia lumrah. Kok gara-gara itu murtad, menyedihkan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kafir, kaum penentang kebenaran atau kafir diliputi ketakutan. Sebab kebenaran akhirat itu akan memaksa kaum kafir mendekam di neraka. Alhamdulillah di tahun 2023 masih berkesempatan hidup. Salah tahun 2022 atau sejak kita lahir masih ada kesempatan untuk istighfar. Masih ada kesempatan untuk memperbanyak zikir. Masih banyak kesempatan untuk bertaubat. Alhamdulillah ayat ini dibaca ketika Ustadz Jainal, bapak-bapak, ibu-ibu masih di dunia. Kita belum lagi fala fawata. Kita belum, masih ada kesempatan untuk andu. Masih ada kesempatan, alhamdulillah. Kembali lagi kita sampaikan, tidak ada jalan keluar bagi kafir di neraka. Nangis penghuni kafir sebagaimana yang kita sampaikan pada minggu lalu, sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Musa al-Ash'ari. Sungguh penghuni neraka akan menangis di dalam neraka, nangis darah Bapak Ibu.
seandainya dijalankan kapal di genangan air mata mereka, niscaya kapal tersebut akan berjalan. Wallah, itu artinya apa? Nangisnya itu enggak ketulungan lah. Bapak ibu kena jepit pintu, sakitnya subhanallah. Tapi capek nangis, tidur. Habis itu hilang penyakitnya. Masih oke lah. Ini enggak ada bangun tidur, enggak ada istilah tidur di neraka itu saya rasa. Ya kan? Kemudian mereka akan menangis darah setelah air mata, dan sungguh semisal apa yang mereka di dalamnya, maka hendaklah dia menangis. Iya. Artinya apa? Waduh, enggak ada enaknya di neraka. Wa qalu amanna bihi, mereka penghuni neraka yang kafir itu berkata beramai-ramai, kami beriman kepadamu ya Allah, kami beriman kepada kitab suci Al-Quran, kami beriman Nabi Muhammad teladan kami yakin betul 100% neraka itu ada. Nih di depan mataku ini ada neraka. Tapi iman seperti ini sudah tidak ada gunanya. Karena apa? Karena iman itu terkait dengan hal yang gaib. Iman itu percaya terhadap sesuatu yang tak terlihat. Kalau sudah dilihat di depan mata, bukan iman namanya. Kau percaya dengan aku? Percaya. Apa yang mau kau sampaikan? Aku tadi lihat mamamu datang dan dia sekarang nunggu di depan kos-kosan. Diteleponnya kau nggak ngangkat-ngangkat. Percaya kau dengan aku? Percaya. Karena apa? Karena kawan aku kau. Itu namanya percaya karena si kawan ini belum melihat. Percaya karena belum dilihat. Kalau sudah dilihat, nggak percaya lagi namanya. Jadi namanya percaya itu karena kita belum lihat. Ada pula orang mengatakan, masa ada orang seperti tahu kali dia neraka itu ada, padahal dia belum pernah ke neraka. Bapak, yang namanya percaya itu pasti belum kita lihat. Ibu, yang namanya surga itu pasti belum kita lihat dan kita percaya. Kalau sudah dia lihat, ini pandai kali dia ngoceh tentang surga neraka, padahal dia belum pernah ke sana. Itulah namanya percaya. Tapi kalau sudah aman nabihi di depan neraka, nggak ada gunanya. Wa anna lahumut tanaus. Namun bagaimana mereka dapat mencapai keimanan dari tempat yang jauh di dunia dulu, kemana kalian, kata Allah. Mimmakanin ba'id, tempat yang jauh. Artinya apa? Dunia itu tempat yang rendah dan agendanya walaupun terkesan lama tapi dia dekat, dan di sini disebut dengan makanin ba'id, tempat yang jauh. Artinya apa? Udah nggak ada lagi kesempatan untuk bertaubat. Dekat nggak jarak dunia dengan akhirat? Dekat. Tapi kok disebut di sini mimakanim ba'id, tempat yang jauh. Artinya wa kullu ma huwa atin qarib, yang akan datang itu dekat, tapi yang sudah lewat itu jauh. Ya kan? Surga, neraka di depan kita dekat itu. Meninggal kita tidak ada tempat antara neraka kecuali surga. Tetapi yang sudah lewat gak akan mungkin kembali, itu tempat yang jauh. Makanim ba'id, padahal tempat beriman sudah jauh, yaitu dunia, udah terlewatkan. Gak ada pula turn back katanya, muter arah. Kalau GPS kita kan masih kesempatan gitu ya kan, putar arah katanya. Gak mau kita putar arah, kata dia merepet, marah dengan kita ya kan. Sampai akhirnya kita ketemu arah yang lain. Nah sudah, kalau kau nggak mau juga putar arah, kalau gitu belok ke kanan lah kau, katanya ya kan. Kalau nggak mau putar arah, masih ada kesempatan. Tapi di neraka tak ada istilah putar arah balik lagi ke dunia. Sekarang kafir baru beriman, aduh terlambat.
registrasinya sudah terlambat. Tapi apa gunanya iman serupa itu? Di neraka nggak ada gunanya beriman. Iman adalah mempercayai sesuatu yang gaib tak terlihat. Sekarang segalanya sudah terbuka di depan mata mereka. Ini neraka, kita lihat neraka, kita beriman pada neraka, nggak ada gunanya. Nah, itulah dia gambaran iman. Amanna bihi. Kesimpulannya iman di neraka tiada guna. Jadi alasan kenapa 4 hal kafir terjepit di neraka itu kenapa? Menyesalnya karena tak ada guna lagi iman di situ. Enggak ada guna lagi nyesal. Penyesalan orang-orang kafir di akhirat. Biarkanlah mereka zarhum ya'kul wa yatamatta wa yulhihimul amal fasaufa ya'lamun. Surat Al-Hijr ayat 15, surat ke-15 ayat 3. Biarkanlah mereka yang kafir itu di dunia ini makan sepuas-puasnya. Target orang yang tak beriman itu hidup untuk makan. Biarkan makan sepuas-puasnya. Bahkan pergi ke tempat itu namanya wisata kuliner. Pergi hanya untuk makan, monggo silahkan, dan bersenang-senang, ya, dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Boleh nggak kita makan? Haruslah. Beda yang kafir dengan yang beriman. Kita makan untuk ibadah, mereka hidup untuk makan. Hampir sama dengan hewan. Hewan saja Bapak hidupnya untuk ibadah, berarti lebih hina dari hewan. Tumbuh-tumbuhan hidupnya untuk ibadah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Tumbuh-tumbuhan, hewan, benda bertasbih. Ada manusia lebih mulia dari hewan, lebih mulia dari tumbuh-tumbuhan, tak mau menyembah Allah, tak mau bertasbih. Jadi lebih hina. Kita dibilang hewan, disamakan dengan hewan saja kita marah. Padahal lebih mulia lagi hewan daripada manusia. Kenapa? Karena bukan target hidup kita untuk makan. Kalau sekedar makan, binatang pun makan. Gak pakai otak, makan juga. Otaknya itu sederhana, makan juga. Masa manusia hidupnya cuma untuk makan? Ya'kul wa yatamatta, bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Fasaufa ya'lamun, kelak mereka akan mengetahui akibat dari tujuan hidup yang salah. Apa tujuan hidup yang salah? Makan. Tujuan hidup yang benar itu apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku lillahi Rabbil alamin, adalah pengabdian yang tulus kepada Allah. Kerjanya ibadah, kerjanya jihad. Saya baru briefing dengan Wong Solo, se-Sumatera. Jadi ada orang yang resign dengan alasan, kata Pak Pusponya, kenapa? Karena mereka berkata, saya mau ibadah Bapak. Jadi saya keluar dari Wong Solo karena mau beribadah. Padahal kita katakan kerja di sini adalah ibadah. Karena apa? Kita mempromosikan jilbab. Di saat seluruh toko pramusaji membuka roknya tambah minim dengan tak pakai jilbabnya, Wong Solo pertama kali di antara perusahaan yang mewajibkan jilbab. Sekarang non muslim pun pakai jilbab supaya laris. Inilah dia, kerja itu jihad. Kerja itu ibadah. Kerja itu adalah aktualisasi diri. Dan jangan berpikir ibadah hanya sekedar di masjid. Zikir itu ibadah. Sambil masak bisa ibadah. Subhanallah, subhanallah. Zikir tetap, masak iya juga. Bahkan di tempat perusahaan yang berusaha melakukan syariat Islam, dia mengatakan apa? Kami tidak akan masak kecuali dalam kondisi wudu Bapak. Bahkan sakingkan ekstrimnya, yang haid gak boleh masak. Itu ekstrim. Tapi begitulah dia menjaga kualitas dan kontrol.
Kalau dalam kondisi wudu harapannya yang makan ini dapat berkah, halalan, thayyibah, mubarakah. Yang kita masak ini jadi obat bagi yang makannya. Sampai sebegitunya lah bahwa kerja itu adalah ibadah. Bukan sekedar datang ke masjid, di masjid ibadah, di luar masjid cari uang. Enggak, cari uang itu sendiri adalah ibadah. Fisabilillah. Ditanya, Pak Ustadz, mana dalilnya bahwa kerja itu ibadah? Kata Nabi Muhammad ditanya, wahai Nabi, kata seorang sahabat, ini orang ini keluar dari rumahnya kerja hanya untuk mencari uang untuk dirinya sendiri. Apakah ini di jalan Tuhan atau di jalan setan ini? Kata Nabi Muhammad, fisabilillah. Tapi untuk dia makannya. Ini lagi Nabi, ini keluar dari rumahnya untuk memberi makan istri dan anaknya. Di jalan setan atau di jalan Allah ini. Fisabilillah. Wahai Nabi, ini ada orang keluar rumah untuk memberi makan ayah emaknya. Fisabilillah. Terakhir kawan ini enak juga dengar semuanya baik. Mana yang di jalan setan wahai Nabi? Kalau seorang kerja untuk sombong-sombongan, untuk angkuh-angkuhan, untuk menunjukkan dirinya hebat, semua itu karena dirinya bukan karena Allah. Yang begini inilah fisabilis syaiton. Jadi kerja kita di awal tahun 2023 nawaitunya lillahi ta'ala. Ya, iman. Kalau dipuji orang gak besar kepala, dicaci maki orang gak melempem kayak kerupuk gitu. Karena apa? Nawaitunya lillahi ta'ala. Inilah alasan ketiga kenapa kafir itu menderita. Wa qad kafaru bihi min qabl. Mau beriman dulu di dunia kafir, Tuhan dilawan. Sungguh mereka telah mengingkari Allah sebelum itu. Salahkah Tuhan? Ada orang mengatakan Tuhan itu kejam, kenapa aku murtad, kenapa aku pindah agama? Masa gara-gara gak mengucapkan la ilaha illallah masuk neraka? Ya Anda pindah agama juga akan ada ritual ya kan? Ritual untuk masuk salah satu agama di Indonesia ini tetap saja ada ritualnya. Dan ritual Islam lah yang paling enak. Kalau mau mandi masuk Islam silahkan, hukumnya sunat. Kita cuman bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Halal lah itu udah. Dah sah lah itu udah. Dah Islam lah dia itu udah. Tinggal habis itu pas azan sholat berjemaah lah. Alhamdulillah kita dilatih di sini ada fardu ainnya. Ada buku tipis tentang bagaimana tata cara sholat. Itu pun dah oke lah. Mau tebal di perpustakaan kita pun ada juga buku tebal tuntunan sholat yang lebih lengkap lagi. Nah, tinggal baca. Nah, begitulah Islam. Jadi Islam mempunyai aturan main yang mudah. Dan yang agama lain pun punya aturan main juga. Tapi kalau dibilang masa gara-gara mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, tak mengucapkan la ilaha illallah masuk neraka, inilah namanya registrasi. Anda daftar, tekan submit, oke lah itu. Tak Anda tekan submit, habis itu marah-marah. Kenapa saya enggak diterima? Kau tekan submit, enggak, jangan salahkan panitia. Kau tekan submit tuh. Cuman tekan aja ACC checklist, I agree katanya ya kan. Submit, jadilah. Submitnya kita apa? La ilaha illallah. Tapi kalau kau tak beriman, laqad kafaru bihi min qabl wa yakzifuna bil ghaibi mim makanin ba'id. Qazaf ya, mereka mendustakan. Ya kan? Memalsukan. Qazaf itu sumpah palsu. Qazaf itu menuduh orang yang bukan berzina dituduhnya berzina. Maka ada namanya haddul qazaf. Jadi bagaimana bahasa yang digunakan Al-Quran ini sangat mengerikan. Fitnah Islam. Wa yukzafuna bil ghaib. Jadi bahasa kita ini tetap mendustakan. Tapi bahasa Arabnya sebenarnya bukan mendustakan sekedar wa yakzibun.
Kazib itu mendustakan. Yukzafu ini artinya mendustakan, memfitnah, memelintir gitu ya. Gak ada Tuhan ini. Yalah. Nah, itu namanya kau tuduh dengan tuduhan yang palsu. Tuhan ada, kau bilang tak ada. Al-Quran guidance petunjuk menuju kebaikan, kau bilang ini kitab suci teroris. Nabi Muhammad adalah contoh teladan yang baik, disebut manusia bejat. Macam-macam. Ini namanya yukzafun. Kau bilang neraka tak ada. Kalau ada neraka, akulah orang nomor satu masuk di depan. Aku nggak takut katanya. Ini namanya yukzafun. Surga itu tak ada. Tak usah berpikir surga. Surga adalah candu masyarakat. Walaupun komunis katanya sudah tidak ada, tapi pemikiran gaya orang yang yukzafu nabil ghaib tetap ada. Kenapa? Karena memang ini Al-Quran yang mengatakannya. Dengan fi'il mudhari present continuous tense akan kita temukan manusia yang tak percaya dengan yang gaib dan tidak saja titik. Mereka mempromosikan habis-habisan bahwa nggak ada surga, nggak ada neraka. Jangan mau dibodoh-bodohi. Candu agama ini adalah candu meninak-bobokkan manusia. Yukzafuna bil ghaib mim makanin ba'id. Dulu waktu mereka berada di dunia. Ya, bukan saja kafir mengingkari kebenaran yang gaib, hakikat sesungguhnya, inilah namanya yukzafun. Tapi kafir menyebarluaskan berbagai macam tuduhan palsu, itulah namanya qazaf. Aisyah dituduh berzina. Itu hukum qazaf harusnya berlaku di situ. Ya. Menyebarluaskan berbagai macam tuduhan palsu sehingga orang ilfil dengan Islam yang kemudian dikenal dengan Islamofobia dan jahat terhadap para penganjur kebaikan. Orang baik dibilang sesat, Nabi Muhammad dibilang sesat, majnun, gila, syair, pujangga, sahir, penyihir. Dan tuduhan seperti ini tidak saja bagi Nabi Muhammad. Nabi-nabi sebelumnya pun hampir sama, dituduh macam-macam hal-hal yang negatif. Maka kekafiran melawan Allah di dunia alasan tepat membuat mereka masuk neraka. Janji Allah kepada orang munafik dan kafir, wa'adallahul munafiqina wal munafikati wal kuffar, dengan neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya, khalidina fiha. Cukuplah neraka bagi mereka, Allah melaknat mereka, la'anahumullah, mereka mendapatkan azab yang kekal. Terakhir, wahila baina wa baina yashtahun. Kenapa sih gak enak di neraka itu? Padahal di dunia enak aja kita ngatakannya. Gak usah kau suruh-suruh aku sholat. Kalau masuk neraka kan aku katanya, ya kan? Ya kan? Ya kan? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan diberi penghalang antara mereka dengan apa yang mereka inginkan? Artinya apa? Apa yang mereka minta yang wajar di dunia tak ada di neraka. Minta minum, tak ada minum yang dalam arti gelas bening seperti ini enaknya. Ada, tapi ya Allah enggak layak diminum. Air nanah, aduh. Kayak mana lah minum nanah, aduh. Awak nelan ludah awak sendiri dahak oke lah ya kan, tapi dahak orang awak telan. Walaupun susu kental itu hampir sama kayak dahak ya kan, tapi kan beda itu ya. Aduh, itu minumannya darah, minumannya ter, diminum hancur semua isi perut. Dan luar biasanya kembali normal, minum lagi sakit lagi, tak ada kata enak. Wa baina ma yashtahun. Ada makanan, tapi makanan yang dimakan di neraka tak membuat kita selera. Makan, udah lapar sekali. Apa makannya? Zakum, ya kan? Ka'amsali ru'usi syayatin, seperti kepala setan. Makanan kayak mana lah kepala setan itu?
zakum nggak tahu, kepala setan nggak tahu. Tapi kalau diilustrasikan pasti makanan yang mengerikan, berduri-duri, mungkin kayak kaktus gitu ya, atau kayak durian yang dimakan bukan dalamnya, kulit duriannya dimakan misalnya begitu. Yang penting nggak ada enaknya lah. Wa ma yastahun kama fu'ila bi asyaihim min qabl, sebagaimana yang dilakukan terhadap orang-orang yang sepaham dengan mereka yang terdahulu. Artinya yang masuk neraka bukan mereka sendiri, orang sebelum mereka pun yang melakukan kekafiran masuk neraka, kumpul sama-sama di neraka. Sungguh mereka dahulu di dunia dalam keraguan yang mendalam. Innahum kanu fi syakkim murib, ragu. Bapak, dari antara orang-orang yang mu'alaf masuk Islam atau yang akhirnya menjadi taat kepada Islam, itu diantara keputusan mereka itu dimulakan dengan keraguan. Aku kapan ya masuk Islam ya? Sekarang atau nanti ya? Nanti ajalah, masih muda. Tapi terpikir dia, kalaulah usiaku sampai tua, kalau besok aku mati dalam keadaan kafir gimana? Udahlah masuk Islam sekarang lah. Dimulakan dari keraguan juga. Tapi akhirnya ambil tindakan, ambil keputusan bismillah. Ada juga orang yang ragu, memang Maria, Isa itu bukan Tuhan. Aku tahu itu. Tapi jadi orang Islam ini buat semua proyekku ini gagal ini. Kalau aku nggak Islam mungkin jalan nih proyek ini. Udahlah nggak usah jadi Islam aja lah. Di agama aku pun ada surganya katanya ya kan. Ini ragu dan berujung dengan keraguan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terkadang manusia ada di persimpangan jalan. Dan kita pun menemukan diri kita terkadang di persimpangan jalan. Ambil iman atau ambil kafir, ambil ketaatan atau ambil kemaksiatan. Inilah dia. Innahum kanu fi syakkim murib. Udah syak, ragunya 50%, roib lagi. Udah tambah dia ambil yang kafir sajalah. Kita ragu, tapi akhirnya mengarah kepada yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Kita yang 50 mengarah ke 75, mereka yang 50 mengarah yang ke 25. Itu dia. Jadi untuk masuk Islam terkadang enggak yakin 100% juga orang-orang mu'allaf itu. Dan terkadang kita pun enggak yakin 100%. Tapi 75% pun sudah oke lah. Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kalian berduga 75% dari keyakinan annahum mulaqu rabbihim. Kalau aku nanti mati kayak mana? Udahlah bagus kau ambil Islam, ini pun sudah oke lah kata Allah. Wa annahum ilaihi raji'un. Aku kembali kepadamu ya Allah, walaupun kondisi imanku masih 75%. Daripada syakin murib 50 turun pula ke 25, akhirnya aku tak percaya ada Tuhan. Yang mereka inginkan ialah beriman kepada Allah, kembali ke dunia untuk bertobat, tapi semua sudah terlambat. Akhirat adalah gambaran yang kuat sekali dalam melukiskan pertentangan antara iman dan kafir, hak dan yang batil, benar dan salah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, benar itu apa? Apa sih yang namanya benar itu menurut kita? Bukan menurut orang lain. Benar itu kalau Bapak Ibu dan saya masuk surga, itu benar. Salah itu apa? Kalau ibu bapak dan saya masuk neraka, clear jelas. Ya itu kan menurut sampaian benar. Islam itu kan benar menurut sampaian. Menurut saya kan nggak kayak gitu. Terserahlah. Yang penting menurut kita berdasarkan Al-Quran, kalau masuk surga benar, kalau masuk neraka salah.
Apa bukti surga itu benar? Nah, inilah ayat yang kita baca tadi. Gak yakin aku dengan surga, gak yakin aku dengan neraka, ya udahlah, jangan beriman nanti di neraka. Kan mudah saja hidup ini. Maka yang terakhir, di neraka segala nikmat lenyap dan keinginan pun putus. Yastahun syahi, ada selera makan. Bapak Ibu, terkadang kita selera makan, terkadang gak selera makan. Yang sedihnya awak selera makan, tapi yang mau dimakan tak ada. Lebih sedih lagi, selera makan, makanannya menjijikkan. Enggak dimakan kelaparan, dimakan hancur badan. Mau tak mau harus makan. Waduh, enggak enak. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di penghujung dari pertemuan kita, di penghujung dari surat Saba, Islam agama yang mudah. Jadi yang ribet menurut kita sebenarnya nggak ribet lah, registrasi aja, submit saja, I agree, cuman tekan itu saja kok payah. La ilaha illallah kok payah kali. Sholat nggak payah lah. Subuh 2 rakaatnya, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Nggak mau sholat sunat nggak apa-apalah. Kata Nabi Muhammad, gimana? Sholat 5 waktu, kata orang yang mu'allaf itu, gak ku tambah, gak ku kurangi, aku hanya sholat 5 waktu saja. Puasa 1 bulan Ramadan, gak ku tambah, aku gak mau puasa sunat Senin Kamis. Puasa Nabi Daud apalagi, tapi gak ku tinggalkan puasa Ramadan yang 30 hari itu. Zakat 2,5% bagi yang mampu, aku dapat, aku bayar. Haji bagi yang mampu, kalau aku mampu kudu laksanakan. Apa kata Nabi? Aflaha in sodaqah, dia beruntung kalau dia jujur dengan janjinya. Amal wajib saja dia lakukan saja sudah untung. Tapi kenapa kita beramal sunat? Ya supaya lebih untung lagi, ya kan? Kalau kita dekat bin nawafil dengan amalan-amalan sunat, Allah tambah senang dengan kita. Langkah hidup kita menjadi langkah yang diberkati oleh Allah. Tangan kita menjadi tangan yang dikuatkan oleh Allah. Mata kita menjadi mata yang melihat hal-hal yang halal, tidak yang haram. Inilah kemudahan Islam. Jadi terkadang menjadi ribet Islam ini karena banyak kali tambahannya. Apa? Makanan itu tambahnya banyak daripada makanan wajibnya. Seharusnya makan wajib ya sudah selesai, tambahan itu sekedar 1 pisang, ya kan? Makan nasi 1 piring, pisangnya 1 sisir, nggak enak lah itu, ya kan? Yang normal sajalah. Ya, sesungguhnya agama Islam itu mudah. Tidaklah seseorang mempersulit berlebih-lebihan dalam agama kecuali akan terkalahkan. Ada orang memaksakan diri sholat malam nggak tidur. Ada orang yang lain mau ibadah nggak mau nikah. Ada orang yang lain 3 orang itu, sehingga Nabi Muhammad ketemu dengan dia, aku ini Nabi, aku sholat malam dan tidur, aku ini Nabi, aku ini berpuasa dan berbuka. Ada orang puasa tiap harinya nggak buka-buka, atau buka besok puasa, besok puasa, besok puasa, 30 hari 30 kali puasa. Aku ini Nabi, puasa berbuka juga, Senin Kamisnya aku puasa, nggak tiap hari. Aku ini Nabi, menikah dengan orang. Kalian itu bukan Nabi, nggak usah dipaksakan diri, kecuali terkalahkan. Maka kita menemukan ada agama orang-orang sucinya tuh nggak nikah. Waduh Bapak, awak aja yang nggak jauh dari istri 2 bulan kelimpungan gitu, ya kan? Apalagi seumur-umur nggak nikah. Maka akan terkalahkan, menyusahkan dirinya. Oleh karena itu berlaku luruslah, sederhanalah, bergembiralah, serta memohon pertolongan kepada Allah dengan ibadah pada waktu pagi, petang, dan sebagian malam. Ini gambaran kemudahan Islam. Ya, minta tolong kepada Allah supaya tetap istiqomah. Istiqomah itu bukan berarti tak makan, tak nikah, apalagi tak tidur, bukan itu.
Maka sampailah kita pada kesimpulan 4 hal kafir terjebak di neraka, dan itu sangat tidak mengenakkan karena di neraka tak ada jalan keluar, dan kemudian passwordnya sudah tak berlaku lagi. Apa passwordnya? Iman, la ilaha illallah. Dan sedihnya kenapa masuk di neraka? Karena melawan Allah, atau bahasa mudahnya kafir. Dan yang terakhir, di neraka itu kenapa orang tak mau masuk neraka? Gak ada enaknya, gak ada enaknya. Nikmat lenyap, keinginan pun pupus. Wallahu a'lam. Yang ingin bertanya, saya rasa sudah habis waktu kita ya. Atau ada satu pertanyaan sebelum kita tutup?